Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Sintika Putri dengan NIM 2213010194 ingin menjelaskan tentang definisi wakaf dan kepemilikan benda wakaf. Topik ini penting karena wakaf bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga cara untuk membantu sesama dan membangun kesejahteraan umat. Apa itu wakaf? Secara bahasa, wakaf artinya menahan atau tidak untuk kepentingan pribadi, tapi manfaatnya diberikan kepada orang lain. Contohnya, tanah wakaf masjid, tanahnya masih ada, tidak diperuntukkan untuk dijual atau dibeli, tapi orang bisa memanfaatkannya untuk ibadah. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta benda, tapi manfaatnya diberikan secara terus-menerus untuk tujuan yang baik, seperti membantu orang miskin, membangun sekolah, rumah sakit, dan bahkan pesantren. Wakaf bisa berupa dengan uang tunai, tanah dan bangunan, bahkan sekarang wakaf juga bisa berupa kendaraan dan sebagainya. Menurut undang-undang di Indonesia, wakaf adalah saat seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Kepemilikan benda wakaf. Sekarang siapa yang memiliki harta wakaf setelah diwakafkan? Jawabannya adalah bukan lagi orang yang mewakafkan atau yang disebut dengan wakif. Dalam hukum Islam, harta itu dianggap milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya mengelola dan menjaga amanahnya. Yang mengelola itu disebut dengan nazir dan tugasnya adalah menjaga harta itu agar tetap bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya begini, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk sekolah, maka tanah itu tidak boleh dijual atau diwariskan, tapi sekolahnya boleh terus berkembang, digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bahkan bisa ditambah bangunan jika perlu, asalkan sesuai dengan tujuan awalnya. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran agama Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan umat. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya beramal secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi masyarakat yang luas. Harta yang dimiliki atau yang diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik umat yang dikelola oleh nazir atau untuk kemaslahatan. Kepemilikan atas benda wakaf bersifat unik, tidak berada dalam kuasa penuh manusia. Setelah diwakafkan, benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan, dan penggunaannya pun harus sesuai dengan maksud dan tujuan oleh wakif. Hal ini menjadikan wakaf sebagai bentuk kepemilikan yang bersifat pribadi, yang esensinya adalah menahan pokok dan mengalirkan manfaat. Pentingnya wakaf di era modern, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan untuk masjid atau makam, tetapi telah berkembang ke dalam bentuk wakaf tunai, wakaf produktif, dan aset tidak bergerak lainnya yang bisa dikelola oleh profesional. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya bagian dari amal spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk dasar wakaf dalam dasar Al-Quran dan hadis dan praktik para sahabat, wakaf menjadi lembaga filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Kepemilikan benda wakaf yang bersifat publik dan abadi menunjukkan bahwa Islam mendorong sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang wakaf dan pengelolaannya sangat penting untuk memastikan manfaatnya dapat diteruskan, dirasakan oleh generasi yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.